Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya Nasi Syarifuddin. Saya Nurul Hidayah. Saya Patricia Emanuela Marwanaya. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami ukuran antropometri untuk desain kursi ruang tunggu rumah sakit. Untuk yang pertama adalah dimensi yang kita gunakan untuk data untuk antropometri kita. Yang pertama ada eh, tinggi bahu dengan kode dimensi D10. Tinggi bahu ini menentukan tinggi sandaran punggung agar mampu menopang tubuh sampai bahu. Untuk yang kedua adalah panjang popliteal dengan kode dimensi D14 untuk menentukan kedalaman dudukan supaya paha tersanggah penuh. Untuk selanjutnya adalah eh, tinggi popliteal dengan kode dimensi D16 untuk menentukan tinggi dudukan kursi dari lantai. Selanjutnya adalah lebar pinggul dengan kode dimensi D19 untuk menentukan lebar dudukan kursi. Untuk yang selanjutnya, lebar bahu atas dengan kode dimensi D18, yaitu untuk menentukan lebar sandaran agar bahu nyaman saat bersandar. Untuk yang selanjutnya adalah tinggi tinggi siku duduk dengan kode dimensi D11. Untuk ini tinggi siku duduk ini untuk menentukan tinggi sandaran tangan untuk mengurangi tegangan pada bahu dan leher. Untuk yang selanjutnya adalah panjang lengan bawah, dimensi panjang lengan bawah dengan kode dimensi D23 untuk menentukan panjang sandaran tangan agar lengan bisa bertumbuh dengan sempurna. Selanjutnya adalah pemaparan dimensi yang digunakan dalam perancangan. Yang pertama ada tinggi bahu dalam posisi duduk. Kita ambil persentilnya 95 persen dengan ukuran 71,72 cm dengan sumber data antropometri Indonesia. Alasannya kita mengambil 95% itu karena dimensi ini digunakan untuk menentukan tinggi sandaran kursi agar punggung hingga bahu dapat bertopang dengan baik. Jika pemakaian persentil 50, sandaran akan terasa rendah bagi pengguna bertubuh tinggi sehingga tidak memberikan dukungan penuh. Sebaliknya, jika lebih tinggi dari 95, maka sandaran akan terasa terlalu tinggi bagi pengguna pendek dan dapat membatasi pergerakan bahu. Oleh karena itu, penggunaan persentil 95 dipilih agar kursi dapat mengakomodasi sebagian besar pengguna, khususnya mereka yang bertumbuh tinggi, sehingga posisi duduk tetap nyaman. Selanjutnya, yang kedua ada panjang popliteal. Kita mengambil persentil 50 dengan ukuran 40,25 dengan alasan dimensi ini berfungsi untuk menentukan kedalaman dudukan kursi sehingga paha mendapat dukungan cukup tanpa menekan lipatan lutut. Selanjutnya ada tinggi popliteal, kita mengambil 50% steel dengan panjang 40,21 cm, sumber datanya Antropometri Indonesia. Kemudian mengapa mengambil 50%? Karena dimensi ini menentukan tinggi dudukan kursi dan lantai agar telapak kaki pengguna dapat menapak dengan baik. Jika memakai persentil 95, kursi akan terlalu tinggi sehingga kaki pengguna dengan tubuh kecil menggantung dan postur duduk tidak stabil. Jika menggunakan persentil 5, maka kursi terlalu rendah dan pengguna bertubuh tinggi merasa jongkok karena lutut terangkat lebih tinggi dari pinggul. Oleh sebab itu, persentil 50 dipilih sebagai kompromi paling sesuai karena dapat menampung mayoritas ukuran tubuh. Untuk yang selanjutnya ada lebar pinggul. Kita mengambil 95% dengan ukuran 42,98 cm. Dimensi ini digunakan untuk menentukan lebar dudukan kursi agar cukup menampung ukuran tubuh pengguna. Jika menggunakan persentil 50, kursi akan terasa sempit bagi orang yang memiliki pinggul lebar sehingga tidak nyaman untuk diduduki. Namun, jika kita menggunakan ukuran jauh di atas persentil 95,
ukuran akan lebih terlalu lebar dan boros ruang. Oleh karena itu, persentil 95 dipilih karena dapat menampung sebagian besar pengguna bertubuh besar sekaligus menjaga efisiensi penggunaan ruang pada area tunggu. Untuk yang selanjutnya itu dimensi lebar bahu bagian atas menggunakan persentil 95 dengan ukuran 47,34 cm. Nah, dimensi ini tuh untuk menentukan lebar sandaran kursinya. Jika digunakan persentil 5 atau persentil 50 itu pengguna dengan bahu lebar itu akan merasa tidak nyaman karena sandarannya itu terlalu sempit. Sehingga yang tepat untuk digunakan itu persentil 95. Karena dengan sandaran yang lebih lebar itu pengguna dengan bahu kecil ataupun bahu sedang itu akan tetap bisa menggunakannya dengan nyaman. Untuk yang selanjutnya, itu pada dimensi tinggi siku dalam posisi duduk. Itu kita menggunakan persentil 50 dengan ukuran 24,63. Dimensi ini tuh untuk menentukan tingginya sandaran tangan pada samping kursi itu. Nah, jika digunakan persentil 5, itu akan terlalu pendek untuk orang-orang dengan lengan tangan yang panjang. Sehingga 95% orang itu tidak akan merasa terlalu pendek gitu. Sehingga begitu pula dengan persentil 95 itu akan terlalu panjang untuk orang-orang dengan panjang tinggi sikunya itu yang pendek gitu. Nah, sehingga paling tepat itu digunakan persentil 50. Itu tuh karena ketinggian rata-rata sehingga mayoritas pengguna itu akan lebih bisa menggunakannya dengan nyaman. Kemudian yang selanjutnya itu panjang lengan bawah. Kita juga menggunakan persentil 50 dengan ukuran 40,74. Dimensi ini itu untuk digunakan menentukan panjang sandaran tangan atau armrest dalam kursi itu. Nah, jika menggunakan persentil 5, itu armrestnya itu akan terlalu pendek. Untuk sebagian orang besar yang lebih ke lengan panjangnya itu lengan bagian bawahnya itu panjang itu akan terlalu pendek. Begitu pula dengan persentil 95 itu sandaran tangan akan terlalu panjang untuk digunakan bagi orang-orang dengan lengan bawah yang pendek sehingga untuk kenyamanan sebagian besar pengguna itu digunakan persentil 50. Kemudian ada tambahan, yaitu jarak bebas antar kursi samping. Nanti bisa dijelaskan lagi untuk penjelasan biar bisa dilihatnya itu nanti di redesign-nya. Nah, ini tuh ditambahkan kelonggaran atau clearance itu agar bahu pengguna satu dengan pengguna sampingnya itu tidak saling bersentuhan. Dan juga itu tuh terdapat ruang gerak tambahan untuk lengan sehingga tidak terlalu berhimpitan gitu. Nah, tambahan jarak kelonggaran atau clearance ini sebesar 5 cm agar bahu dan lengan pengguna tidak bersentuhan, gerakan pengguna tetap leluasa, dan kenyamanan pengguna tetap terjaga. Nah, ini untuk redesign-nya. Ini clearance yang tadi disebutkan atau kelonggaran itu diletakkan pada bagian ini. Sehingga nanti kan karena ini menggunakan lebar bahu, sehingga untuk bagian lengannya itu mungkin bagi orang-orang dengan lebar bahu yang terlalu besar itu akan merasa sangat sempit dengan sebelahnya gitu. Jadi ditambahkan kelonggaran. Nah, ini kan untuk dimensi lebar bahu. Kemudian yang samping ini kita menggunakan tinggi tinggi bahu dalam posisi duduk. Jadi ini tuh ukuran ukuran bahu ketika orang duduk dari sini sampai ke bahu bagian atas. Kemudian yang bawah ini tuh menggunakan tinggi popliteal. Jarak kaki menapak dari tanah atau dari lantai itu sampai dengan duduknya itu. Kemudian untuk lebar kursi kita menggunakan lebar pinggul. Kemudian untuk kedalaman, ini kedalaman kursi, ini kita menggunakan panjang popliteal. Kemudian untuk
Panjang sandaran ini menggunakan panjang lengan bagian bawah dan ketinggian ini untuk menggunakan tinggi siku pada saat duduk. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.